Oke, tes cek 1 2 3. Alright. Em, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Jadi ini dalam session ini ya. Ini kebetulan kemarin nggak sengaja aja sih. Jadi em, apa berhubungan dengan lagi rame-ramenya data, kebocoran data, terus kemudian banyak kejadian hacking atau attack ya, di mana-mana gitu ya. Jadi saya sengaja membuat sekedar security awareness yang memang ini ada beberapa alasannya. Jadi ini for free, gratis ya, terus nggak perlu pakai nama asli juga. Jadi silakan aja bebas pakai nama palsu. Saya sarankan malah menggunakan jangan pakai nama asli. Nanti saya ceritain kenapa nggak harus pakai nama asli ya. Hmm, Oke, langsung aja karena waktunya udah jam 10. Kan saya janjinya tank ya, dan ini pesannya cuman 100. Oke, it's okay, no problem. Dan kalau ada yang mau record atau mau ngerekam, silakan aja nanti di stream masing-masing. Nah, kita mulai. Jadi ceritanya begini. Kan ada beberapa podcast atau misalkan di YouTube tentang mengenai serangan cyber gitu ya. Cuman yang saya sering sayangkan itu bukan sayangkan sih, bagus. Hanya saja kadang kan bahasanya agak susah dimengerti gitu ya. Karena biasanya kalau orang IT security gitu, apalagi orang IT security kalau ngomongin attack cyber security, kita udah takut duluan, betul nggak? Udah, waduh, tadi waktu saya nyebarin pamflet ini, flyer ini juga ada yang tanya, wah, gua nggak ngerti IT. Oh, justru ini memang bukan buat untuk buka apa? Untuk bukan orang untuk orang-orang bukan non IT. Ya. Jadi akan saya usahain menjelaskannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah-mudahan bisa ditangkap dengan mudah. Nah, tapi kalau ada yang mau tanya juga feel free ya, bebas-bebas aja di chat box boleh. Nanti saya akan tulis dulu. Oke, jadi kita mulai dari dasar dulu ya. Sekarang itu kan semua udah, saya biasanya menggunakan Microsoft ini deh, menggunakan Paint gitu ya. Saya biasanya istilahnya menganalogikan seperti ini. Jadi kalau kita sekarang udah berada di dunia cyber ya. Sekarang itu kan sudah ada yang namanya, kalau bahasa kerennya, Internet of Things, IoT gitu ya. Jadi atau Internet of Everything, semua itu sekarang udah pakai internet. Jadi kalau teman-teman mau bayangin, sebetulnya dunia cyber itu dengan dunia nyata itu sama, hampir sama ya. Bedanya apa? Bedanya di dunia cyber, kalau kita bicara mengenai dunia cyber gitu ya. Ini kan cyber world gitu ya. Kan teman-teman pasti misalkan nih ada users gitu ya. Ini ada kita sebagai misalkan misalnya katakanlah pengguna atau user gitu ya. Kita semua gitu ya. Nah, ini pengguna internet gitu kan. Mau menggunakan device-nya pakai handphone ya, mau pakai komputer ya, atau mau sekedar pakai laptop ya sama aja sih. Nah, begitu dia terhubung dengan internet gitu ya. Nih ya, kan connect ke internet nih kita, ya kan? Nah, ini terhubung dengan internet ya. Internet. Internetnya mau pakai apa? Mau pakai internet dari rumah, mau pakai 4G, 5G, apa aja lah terserah. Yang jelas alat-alatnya ini ya. Nah, di internet itu hati-hatinya begini, satu ya. Pertama, ini nanti akan menjadi hal yang krusial nih, koneksi ya. Oke, nah kemudian di internet itu hati-hati teman-teman, eh, tidak semua orang itu ada dua jenis orang lah ya. Saya boleh bilang dua jenis user di internet itu, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, kan gitu ya. Jadi ini ada orang baik gitu kan, ya. Lalu yang di sini ada ya. Ada orang baik, kemudian ada yang orang jahat gitu ya. Yang disebut sama orang-orang itu hacker-hacker, wah gitu ceritanya gitu ya.
Nah, problemnya adalah kita kalau di dunia ini saya boleh bikin irisan nih, ya. Kayak semacam irisan. Ada dulu waktu ya di presentasi saya waktu itu dulu ya, antara kejahatan gitu ya, kejahatan atau kriminal gitu ya. Kriminal itu di dunia nyata, ya. Kriminal kejahatan dunia nyata itu apa aja coba? Nah, misalkan ada penipuan gitu ya, penipuan, kemudian misalkan ada perampokan, ya. Ada misalkan apalagi pencurian, ya hampir sama dengan perampokan ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ini udah pindah ke dunia internet. Jadi kalau saya boleh bilang ini dulu istilahnya kejahatan yang konvensional ya, yang tradisional ya, yang konvensional gitu ya, sama kejahatan yang sekarang ada di dunia ya kalau istilahnya kejahatan apa cyber gitu ya. Nah ini sekarang nih trennya ini udah mulai pada pindah ke sini. Jadi nih si kriminal-kriminal yang orang jahat ini udah pada pindah ke arah sini. Kenapa? Karena sekarang itu semua orang itu pada pakai internet, ya kan? Sehari-hari kita online shopping, belanja apa segala macam di internet gitu. Nah ini yang agak apa namanya riskannya, bahayanya ada apa? Kalau di kejahatan yang biasa sehari-hari ini pasti kelihatan orangnya gitu ya. Tapi kalau udah di internet nyambung kayak gini, ya udah kita nggak tahu siapa yang apa baik, apa yang mana yang jahat gitu ya. Nah kemudian konsepnya sebenarnya gini teman-teman. Kalau kita merasa apa mau gimana cara kita membuat supaya kita aman di internet itu, anggap aja kita mau menjaga rumah kita gitu ya. Sama dengan kita mau mengelola kita punya rumah nih ya. Kalau teman-teman mau melindungi rumah kan pasti ada pintu depannya kan gitu ya. Ada pintu depannya, lalu di sini ada jendela gitu kan. Oke, di sini ada jendelanya gitu ya, jendela lain dan sebagainya. Nah, di internet juga sama gitu ya. Jadi kalau kita bicara di internet, si maling itu ya, atau hacker itu, bahasa kerennya kan hacker tuh, dia akan mencoba mencari pintu masuknya gitu ya. Jadi dia akan coba cari celahnya, pintu masuknya. Nah, pintu masuknya mau dari mana aja, terserah, hampir sama. Jadi ini misalkan si penjahat itu ya, penjahat, oke. Nah, mereka akan mencari pintu masuk mau dari apa? Pintu depan gitu ya. Mau dari jendela gitu kan. Atau mau dari apa namanya? Jendela samping, jendela kedua atau bahkan dari garasi gitu. Jadi sebetulnya sama aja, cuman yang bahayanya adalah ini semua itu nggak kasat mata gitu ya. Jadi kita santai-santai aja buka internet segala macam, terus kita nggak tahu nih ada orang jahat mereka mau masuk. Nah karena memang pintu-pintunya nggak ada, jadi pintu-pintu dan jendela-jendelanya nggak ada. Oke, kalau kita bicara mengenai pintu dan jendela, itu sebenarnya di semua device ya, di semua perangkat. Kayak kita punya komputer nih, ya kita punya komputer, kita punya gimana gambar komputer kayak gitulah ya. Kita punya laptop, ya kan. Nah apa sih yang kita gunakan? Nah misalkan sering hari kita menggunakan email ya, email, lalu kita buka internet ya, buka website gitu kan, atau kita buka sosmed gitu ya. Nah ini bisa menjadi pintu masuk, nah gitu ya, ini bisa menjadi pintu masuk bagi si penjahat-penjahat itu gitu. Jadi ini adalah salah satu ya, salah satu pintu masuknya ya, pintu masuknya. Oke. Kalau kita mau bicara teknisnya, sebenarnya pintu masuk tuh bisa dari operating system, bisa dari komputer sendiri ya, kalau bisa dari handphonenya, bisa dari perangkat kita, bisa kita, atau malah bisa dari kita yang sendiri. Itulah kenapa tadi saya sarankan jangan menggunakan nama asli, dan kenapa di sini sebenarnya tidak harus daftar, tidak harus ini nanti ada penjelasan nanti ya. Nah, karena pintu masuk itu ya nanti saya ceritain kalau bedanya apa sih tamu yang beneran di dunia nyata dengan tamu yang di internet gitu ya. Tamu yang di dunia nyata itu kita bisa lihat orangnya, kita bisa identifikasi ya kan. Ada orang nih namu ke tempat kita ya kan, ada yang ngetok di depan, tok 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 gitu ya, terus saya bisa buka, oh Anda siapa gitu. Ini Pak dari kurir ini mau ngirim barang ya, oke silakan masuk gitu kan ya. Di internet masalahnya tamu itu bisa nyamar
ya, bisa pakai nama-nama siapa aja dan bahkan bisa melakukan dengan menggunakan teknik apa aja. Oke, lanjut, saya mau masuk dulu ke yang paling dasar dulu ya. Maksudnya gini, saya akan demoin dulu yang paling sering apa, yang sekarang lagi rame nih. Nggak, bukan rame sih. Satu, ini ya. eh Rame itu dalam arti lagi populer, tapi bukan kejahatannya nih ya, cuman satu celah atau pintu masuk di mana si penjahat itu bisa mereka bisa melakukan atau kejahatannya ya tanpa kita sadarin. Oke, kalau ini adalah kita ya, kita gitu ya, kita lah gitu ya, atau kita pengguna gitu ya, atau pengguna gitu ya, nah pengguna internet gitu kan. Oke, pertama kalau kita mau menggunakan internet gitu kan, berarti kan kita harus connect dulu ke infrastrukturnya ya. Nah, ini yang sekarang lagi yang banyak itu di mana-mana, yang banyak tadi adalah kalau kita ke kafe segala macam pasti yang kita cari apa? Wifi gitu ya. Wah, jadi kadang malah kalau ada restoran nggak ada wirelessnya, bahaya gitu ya. Nah, jadi biasanya kita misalkan ke satu tempat nih ada coffee shop ya, mau nongkrong di situ. Zaman sekarang kan kita banyak kerja di luar ya, nongkrong. Nah, mereka kan punya di sini biasanya ada free wifi, oke ya, gitu ya. Gratis wifi, atau malah lebih parah lagi, begitu kita datang kita pasti nanya biasanya. Nah, waktu datang ke sini kita beli kopi gitu ya, terus udah gitu kita tanya password wifi-nya apa gitu kan, biasanya gitu ya. Jadi ini ada kita pasti tanya di sini begitu beli kopi, mas password wifi-nya apa ya gitu ya, wifi-nya apa ya gitu ya. Oke, ini saya terangin kalau yang di umum dulu ya. Oke, nanti kita cari lagi yang di rumah ya. Oke, nah begitu kita masuk ke sini, alright, oke ya. Nah kemudian kan pasti akan diberikan nama dia, ya, diberikan oh ini nih passwordnya gitu ya, oh ini passwordnya ya, ini passwordnya gitu kan. Misalkan ABCD 123 gitu ya, atau misalkan yang gampang-gampang aja gitu ya. Oke, nah satu bahayanya di wifi, di wireless itu adalah ini nggak ada kabelnya. Jadi gini, maksudnya gini, kalau di wireless semua itu kan bertebaran di udara ya, namanya juga wifi ya. Kalau zaman dulu kalau kita mau terhubung ke internet ada dua metode ya, di rumah misalkan gitu kita connect ke ada modem gitu kan ya, modem internet gitu, ini di rumah ya, PC rumah, lalu kita di sini ada modem internet gitu ya, modem kita langganan internet. Nah kita kan pakai kabel bisa juga, atau sekarang yang bahaya lagi misalkan pakai wifi juga gitu ya. Ada juga misalkan sekarang semua provider pasti dia menyediakan yang namanya access point gitu ya, wifi-nya. Jadi user itu di rumah ada yang nah ini ada lagi ya, misalkan ada adik kita gitu ya, adik kita, saudara segala macam. Nah mereka terhubungnya dengan wifi yang ada di rumah, baru setelah itu nanti akan terhubung ke internet gitu ya. Oke. Karena gini, karena ini bertebaran di mana-mana, saya sih bisa tunjukin gitu. Tapi teman-teman gampang lah kalau pergi kemana-mana pasti lihat, oh ini ada free wifi dan segala macam gitu ya. Begitu kita dapat password wifi ini, kita terhubung ya, terhubung dengan infrastrukturnya, dengan networknya, dan mereka kan pasti connect ke internet juga gitu ya. Dari internet itu mereka akan masuk ke misalkan ke ya kita bisa masuk ke sosial media kita, misalkan Instagram ya, atau misalkan ke website online shopping ya, kemudian online banking ya, atau misalkan apapun juga lah gitu ya. Nah yang berbahaya adalah karena di sini nggak ada kabelnya gitu kan nggak kelihatan kan. Gimana kalau misalkan ada orang jahat tadi, si penjahat tadi juga ya, nah ini penjahatnya ya. Saya nggak sebut hacker nih, penjahatnya gitu ya. Ya, hacker boleh lah. Nah, dia juga sama nih masuk ke tempat kita. Gitu ya. Oke. Nah, ini ini yang saya sering beri awareness ini, bahaya, hati-hati di wifi. Kenapa? Karena satu ya. Kalau mau saya demoin saya liatin. Oke.
Ini kalau di situasi di WiFi yang public ya, public WiFi. Jadi WiFi yang umum ada di mana-mana. Ini kalau yang kita di rumah ya, rumah ya, WiFi rumah. Oke, saya akan mulai coba yang dari yang sini dulu ya, nih ya, di yang WiFi yang di rumah. Oke, kita zoom di sini dulu. Sementara, oh ini gimana gambar nih? It's okay ya. Ya kayak gitulah. Nah, ya. Nah, kalau kita di rumah, sekarang saya mau tanya satu. Gini aja deh. Pertanyaan saya cuma satu nih di wifi rumah. One slide duplicate ya. Oke, kalau di rumah nih, ya, pertanyaannya cuma satu. Saya matiin yang ini, set ya. Kapan terakhir kali teman-teman ganti password wifi-nya? Oke, coba ini aja satu ini ya. I'm gonna pin this one. Oke, nih saya gedein ya. Oh sorry, malah kecil dia. Nah ya, kapan terakhir teman-teman ganti password wifi yang ada di rumah? Ya, yang ada di rumah. Oke, ya. Jawabannya bisa macam-macam. Jawabannya bisa baru kemarin aja, baru 3 bulan yang lalu, atau misalkan jawabannya adalah wah nggak pernah ya. Kenapa? Karena atau mungkin waktu pertama kali dulu nginstal doang, ya wajar gitu ya. Oke, tapi teman-teman tahu nggak apa namanya? Dengan teknik-teknik sekarang ini banyak sekali ada atau dengan tools ya, banyak sekali dengan mudah orang bisa apa dalam tanda kutip menebak atau menemukan password yang kita gunakan di rumah. Nah, oke, saya kasih contoh ya. Saya kasih gambar. Ini nggak usah ditiru. Maksudnya, saya juga menggunakan tools-tools yang lama. Jadi, ini hanya untuk menunjukkan kira-kira si attacker tuh bisa ngapain. Ya, dengan kondisi kalau misalkan kita punya wifi yang ada di rumah seperti ini, dan biasanya password itu gampang ya. Password itu biasanya kalau nggak misalkan kayak saya Billy 123 gitu ya, atau Billy kan supaya gampang diinget ya. Nah seperti itulah misalkan ya, atau bahkan lebih parah lagi, saya pernah nemu yang kayak gini nih gitu ya. Karena kalau passwordnya makin nanti saya ajarin gimana cara bikin password yang bagus, yang aman gitu ya, tapi susah ditebak tapi gampang diinget. Nah jadi password juga ada masalah ya. Password yang aman ya, aman dalam arti susah di attack, susah ditebak sama orang lain. Nah tapi gampang diinget, ini jadi masalah nanti ya. Oke, nanti ingetin saya harus ngebahas ini ya. Oke, ini saya tunjukin. Kalau kita nggak pernah ganti password yang di rumah, satu ya, resikonya apa ya. Saya gedein lagi dikit gitu ya. Satu ya, si penjahat tadi atau istilahnya hacker itu ya, hacker udah mungkin ya udah tahu password Anda, password wifi di rumah ya, wifi Anda. Oke. Nah kedua, ya, kalau dia udah tahu password wifi di rumah, itu si attacker tadi ya, dua ya, hacker tersebut mungkin ya udah lama nongkrong dan tanda kutip ini kan, nongkrong ya di rumah kita ya kan. Dengan kata lain, si hacker tersebut ya bisa jadi ya udah mencuri data-data kita ya. Oke ya, tanpa kita sadarin. Oke, paham ya kenapa? Nah yaitu ya, karena kita nggak pernah ganti password. Dan kedua ya, kalaupun kita udah pernah ganti password gitu ya, duplicate saya bikin gini ya. Kalaupun kita sering mengganti password wifi kita ya, password wifi kita. Nah, apa yang terjadi? Masih ada risikonya, ada gitu ya. Kalaupun kita sering mengganti password kita, belum tentu loh. Satu nih ya, saya bertanya lagi, pernah ngecek nggak ada berapa orang yang terhubung
ke WiFi yang ada di rumah. Oke? Oh, nggak pernah. Kenapa? Kagak tahu ngerti caranya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ya karena memang nggak tahu caranya ya. Dan ini saya boleh bilang wajar ya, wajar kok gitu ya, wajar nggak apa-apa karena teman-teman kan ini untuk orang bukan gimana sih cara kita cari taunya, nah ya, nah kalau memang nggak tahu caranya oke wajar nggak apa-apa. Terus gimana cara cara cari taunya gitu ya, oke oke ya. Nah sekarang langsung nih biar interesting, biar lebih menarik ya, saya akan langsung tunjukin apa yang bisa terjadi. Oke, di rumah saya ini misalkan ada banyak WiFi gitu ya. Ini kalau teman-teman lihat, nah di sini ada MR5, MNC, IoT segala macam. Ini wireless yang ada di rumah. Teman-teman kalau lihat apa namanya WiFi apa buka laptop, hidupin handphone pasti juga kelihatan gitu ya. Nah, sekarang misalkan si attacker ini saya show screen ini dulu ya, dua ini dulu. Terus kemudian ya yang ini dulu karena saya harus buka mesinnya di mesin lain ya, di screen lain supaya nggak terlalu kelihatan. Oke, sebentar. Nah, ini saya tunjukin ya. Kalau misalkan ada dengan mudahnya gitu misalnya. Alright. Oke, Elmon NG ya. 1.0. Ini saya menggunakan teknik yang lama. Artinya teknik-teknik attacker, teknik hacker seperti ini sebenarnya teknik kuno nih. Artinya apa? Kalau saya aja bisa menggunakan ini, sebenarnya ada di jauh sana ada apa? Ada attacker atau ada hacker yang lebih jago lagi gitu ya. Oke, sebentar ya. Saya tunjukin. Elmo G. Oke. Oke, ya. Nah, kita kembali ke gambar yang ini dulu gitu ya. Jadi nah, ini ceritanya mana tadi? Sorry. Oke. Kita akan fokus di sini dulu ya, di yang rumahan dulu. Kita belum bicara yang di publik nih, ya. Saya akan copy dulu, kemudian diagramnya akan kita betul. Anyway, kalau saya kecepatan ngejelasinnya, kasih tahu aja, ya, nggak masalah, ya. Nah, ceritanya nih, ini kita udah connect dengan wireless segala macam. Oke, seperti tadi di pertanyaan saya, ya. Kapan terakhir kita ganti password WiFi-nya, gitu ya? Oke, nah karena apa? Karena kemungkinan si penjahat itu udah ada di tempat kita. Mereka udah bisa nebak password WiFi kita dengan mudah. Oke, ini si penjahat-penjahatnya nih, gitu ya. Dan ini karena wireless itu nggak ada kabelnya, mereka tuh bisa aja dari rumah sebelah, ya, atau bisa dari garasi, atau bisa dari bawah, dari basement parkiran kalau kita di kantor, gitu ya. Tergantung dari peralatan yang mereka milikin ya. Dan peralatan itu banyak tersebar di internet. Jadi peralatan itu bisa ya, kalau di kalangan hacker tuh mereka tinggal beli peralatan apa aja gitu ya. Nah, itu sekarang udah banyak di internet dan harganya udah murah-murah lah gitu ya. Nah oke, di mesin sebelah saya udah siapin contoh ya. Contoh di sini sebentar saya bukain dulu. Nah, kayak gini, oke, ya. Oke, sekarang anggap saja, right, ya. Anggap aja di mesin, nah ini ya. Oke, sekarang mungkin agak, ya ini, saya kasih dua gambar, ya. Mesin sebelah ini adalah mesin si penjahatnya, si hackernya nih ceritanya, ya. Oke, nah dia menggunakan alat khusus ya untuk menyerang WiFi, ya. Yang nggak khusus banget sih. Tapi ya ini biar kelihatan keren, ya. Ada antena-antena khusus yang signalnya bisa menjangkau wireless dari jarak jauh, ya. Ini saya tunjukin. Nggak usah dipahamin perintah-perintahnya, ya. Ini udah saya set. Saya menggunakan satu antena khusus. Nah ini saya akan kasih lihat, ya. Alright, oke. Nah. Oke, ini kalau teman-teman lihat di sini, nggak usah ngerti, nggak perlu dipahamin ini artinya apa, ya. Itu apa sih? Ini gini-gini segala macam gitu ya. Tapi ini kalau teman-teman lihat, ini satu yang menunjukkan bahwa nih, ya, ini adalah contoh gitu ya. Contoh daripada bagaimana si attacker at the first time, ya,
Bagaimana si hacker itu ya pertama kali dia akan melakukan yang namanya mencari pintu masuk tadi itu gitu ya. Jadi kalau misalkan nih saya ada penjahat baru nih. Nah, ini ada calon penjahat gitu ya. Calon penjahat kan kayak gitu ya. Dia akan nyari nih, dia akan melakukan yang namanya ini kalau bahasa teknisnya namanya scanning. Ya. Alias dia akan mencari kayak kita punya rumah, dia akan ngetok-ngetok pintu. Cari kira-kira jendela mana sih yang nggak ada tralisnya, kira-kira jendela mana sih yang bisa saya masukin. Persis kayak penjahat di dunia nyata. Oke ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nih, ya, ini saya agak ini dikit nih ya. Ini dari dengan saya menggunakan satu antena, satu perangkat aja ya. Ini kita bisa lihat, ini sebenarnya nggak saya tulisin tadi, ini hanya dalam waktu 18 detik. Ini saya bisa ngelihat beberapa apa namanya wireless. Nah, ini saya contohnya nih ya. Ada beberapa nih beberapa istilahnya beberapa wifi orang-orang yang saya juga nggak kenal siapa aja. Ya ini tergantung dari berapa bagus dia punya antena gitu ya. Ada kalau si hacker yang canggih dia pakai bisa pakai antena yang tinggi 9 dB sampai bisa mencapai 2 kilometer aja bisa dapat tuh ya. Nah, itu ya. Oke, terus kemudian apa yang dilakukan? Nah, ada teknik-teknik tertentu ya kan. Ini saya nggak terangin tekniknya gitu ya. Tapi yang jelas kalau istilahnya adalah menebak-nebak password gitu ya. Namanya brute forcing kalau bahasa ininya. Jadi begitu dia bisa melakukan penyadapan ya, dia akan mencari pertama kali dia akan melakukan observasi lah gitu ya. Observasi ya, observasi gimana sih ya? Observasi gitu ya. Dia cari pintu masuk. Oh, gue nemu wifi nih. Misalkan nih ada wifi namanya Billy Wifi gitu ya. Nah, dia nemuin kayak tadi gitu. Jadi dia nemuin di sini. Nah ini ya, dia nemuin. Oh, ini ada kuping gajah, ada anu segala macam gitu ya. Nah, setelah itu dia akan menggunakan teknik tertentu untuk menebak-nebak password supaya bisa masuk. Oke, pertanyaannya, ya, jadi setelah dia observasi, satu dia observasi kan, ya, observasi gitu ya, gimana sih? Manusia observasi, saya observasi gitu ya. Lalu kedua dia akan ini istilahnya menebak ya. Nah, jadi gambaran dasarnya adalah menebak password wifi-nya, gitu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau passwordnya gampang ya, misalkan pilih 123 atau itu nggak lama ya. Saya tunjukin ini contoh aja ya, hasil yang udah didapetin gitu ya. Nih saya kasih contoh sebentar gitu ya. Seberapa cepat sih kira-kira user itu bisa menebak wifi-nya. Ini contohnya misalkan mau pakai WPA2 segala macam nih ya. Aircrack engine sudah oke ya. Alright ya, ini saya geser dikit. Komennya nggak apa-apa. Ini di YouTube banyak kok macam-macam ya. Tapi jangan ditiru di lapangan. Maksudnya jangan bilang kalau misalkan belajar dari saya ini untuk end user ya. Saya tunjukin berapa cepat kalau hacker dia mau nebak password wifi-nya orang. Right? Oke, sip. Tuh. Ini kecepatan dia ngebak itu ya, ngebak password itu tergantung dari komputer, dan sekarang komputer kan canggih-canggih ya. Quad core, ada yang 4 prosesor dan segala macam. Dan ini teman-teman bisa lihat tools ini ya, alat ini bisa menebak password dengan kecepatan 4000 key ya, atau password per detik. Jadi kalau password kita gampang nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tadi kayak tadi ya, cuman jret tuh nggak sampai berapa 2 detik kenal passwordnya. Oke. Nah, sekarang begitu misalkan passwordnya 1, oke. Begitu dia udah bisa nebak, berarti kan dia bisa masuk ya. Dia akan masuk ke wifi kita. Oke. Nah, itu yang tadi barusan saya tanyain ya. Kalaupun dia udah masuk ke wifi kita pernah tahu nggak ada berapa orang sih atau di rumah kita? Kan nggak ketahuan ya. Karena apa? Karena siapa? Iya, itu kan ada kabel, kita nggak tahu. Kalau tamu yang beneran kan ada orang datang ke rumah. Kalau maling yang konvensional, ya tadi saya udah cerita mengenai kriminal, kalau dia mau nipu, ngerampok, menyuri, dia kan masuk ke dalam rumah, kan gitu ya. Problemnya ini kan area yang nggak kasat mata. Kita nggak tahu nih orang itu udah masuk apa enggak.
gitu ya. Oke, udah kebayang dari sini ya mindsetnya ya. Oke, kita nggak pernah tahu ya. Terus apa yang sih yang mereka bisa lakukan gitu ya? Ya. Ya, kalau udah masuk ke sini karena apa? Karena semua traffic atau semua lalu lintas kita di WiFi ini ya. Ini kan kita connect dari mau pakai PC rumah, mau pakai handphone, mau pakai apa lewat modem. Ini kan kita terhubung ke internet ya. Anda teman-teman buka website A, website B, email segala macam. Loh, terus emang mereka bisa ngintip, Pak? Bisa. Gitu ya. Mau saya tunjukin? Oke, saya pakai operasi yang lama nih ya, hanya untuk nunjukin doang. Oke ya. Nah, tapi nah misalkan ini adalah mesin hackernya gitu ya. Jadi ini anggap aja ini komputer mesin hackernya gitu ya. Nah, kemudian misalkan saya akan membuka satu website gitu ya. Nah, ini contoh misalkan ini hati-hati nih ya, anggap aja mesin hacker ini dia pakai wireless connect ke tempat kita. Nah, terus kemudian di sini nih ya. Oke, seperti itu gitu ya. Oke. Di sini saya geser dulu sedikit ya. Saya akan setup dulu supaya ini bisa terhubung ke internet gitu ya. Anggaplah ini komputer kita gitu ya. Oke, I'm gonna use NAT. Nah, oke, ini tenis. Kalau yang mau tanya sambil jalan sambil nanya boleh, silakan di chat box ya. Nanti saya akan coba jawab satu-satu. Jadi ini saya benar-benar live, persiapannya nggak terlalu banyak karena memang mau saya bikin sesimpel mungkin. Oke, and then after that ya kita seperti ini properties. Oke, ya. Saya coba connect dulu ya. Kalau yang pertanyaan silakan ya. Tapi ini saya lagi nge-setting supaya komputer ini bisa terhubung ke internet. Oke. Ditunggu aja ya. Alright, and then after that. Oke, ya kita tunggu. Oke, saya cek ya. Ini ceritanya komputer kita nih ya. Terus kemudian saya akan coba buka Google deh gitu ya. www.google.com. Yap, kita bisa buka Google gitu ya. Oke. Terus apa hubungannya dengan tadi? Oke. Ini saya buka Google dengan menggunakan WiFi. Yang jadi ceritanya si komputer ini. Oke. Ini saya kecilin dulu windownya. Oke. Nah, kemudian ini saya kembali ke gambar yang mana tadi? Ini ya. Nih. Oke. Alright, ya. Nih, misalkan adik kita buka Google atau saudara kita buka Instagram dan sebagainya gitu ya. Ini yang kadang orang tanya, kok Instagram saya kena hack segala macam. Itu hackernya gimana sih caranya? Enggak. Mereka enggak nge-hack Instagramnya. Tapi kadang yang jadi problem itu adalah di kitanya, gitu ya. Oke, sebentar. Saya siapin dulu tekniknya ya, sebentar ya di Windows sebelah karena nanti diikutin lagi. Jangan diikutin nih. Oke, sebentar ya. Saya akan lihat dulu di sini ya sambil nunggu nih ya. Oke, kalau yang mau tanya silakan taruh di kolom ini. Dan anyway, again saya kasih tahu dulu di sini ya tata caranya, tata tipnya. Jangan menggunakan nama asli. Nanti saya ada reasonnya, ada alasannya kenapa nggak ada pendaftaran ya. Ada pertanyaan tuh, teman saya bilang wifi-nya di hidden supaya nggak kelihatan ya. Apakah itu bisa kelihatan saya? Bisa. Nanti ya itu di ini saya kasih tunjuk ya. Oke, sebentar. Klik on OK, and then I'm gonna start di komputer sebelah saya. Oke, remove all. Yes, ya. Itu pertanyaannya cukup teknis tuh. Tapi itu nanti ya, betul. Nanti tuh untuk proteksi ya. Oke, jadi saya ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan dari seseorang. Pertanyaan seperti itu. Teman saya bilang wifi-nya di hide ya, di hidden ya, atau misalkan ada teknik misalkan di wifi bisa ada option untuk hidden. Nggak ngaruh. Karena hidden itu nanti ada teknisnya sih. Hidden tuh nggak ngaruh. Oke, sebentar ya, saya configure dulu. Ini alright, I'm gonna select in here. Remove. Oke, saya coba tes di sini. Mana nih mesin saya tadi? Cerita ini kan mesin si teman adik kita yang lagi atau teman saudara atau siapapun yang menggunakan wireless di rumah gitu ya. Sebentar ya, tenang. Oke, terhadap 10 13. Oke. Ini saya coba dulu APR.
host API plus 2.13. Oke. Ya. Ya. Oke. Nah, itu di sebelah kiri saya sebenarnya udah ada ceritanya si hacker tadi udah menyiapkan sesuatu. Dan ini di tempat si siapa, di komputer atau di handphone kita, ini kita nggak sadar, yang kita bisa bisa Google, bisa buka Google dan segala macam. Nah sekarang saya tunjukin kalau misalkan kita mau buka satu website ya, satu website sebentar, saya cari dulu di sini websitenya, sorry ya, yang nggak usah yang secure, ntar gue kena ini deh, kena apa namanya, kena shoe. Nah, saya buka website yang ini aja deh. Sebentar ya. Oke, saya cari. Tunggu, ini bekas kelas soalnya kebanyakan kalau di kelas saya langsung main ke yang ini ya. Ini. Oke, sebentar. Saya buka, bentar ya. Nah, oke ya, saya boleh. Ini bukan berarti websitenya nggak aman ya, hati-hati ya. Ini bukan berarti websitenya nggak aman ya. Ini yang nggak aman adalah eh, infrastrukturnya ya. Oke ya. Iya, Nah, jadi ini mohon maaf nih ya kalau teman-teman dari ini banyak website seperti ini ya untuk melakukan pendaftaran segala macam ya. Oke. Nah, ini contoh website yang mau saya buka gitu kan. Oke ya. Nah, kemudian ini ada login, silakan login terlebih dahulu ya. Ingat teman-teman, kita lagi di WiFi nih ceritanya ya. Oke. Again ya, ini bukan ya, saya kasih disclaimer dulu ya supaya nanti nggak salah paham, nanti saya dikira saya nge-hack websitenya nih. Website ini bukan apa masalah di website ya. Oke, again ya. Ini bukan vulnerability atau ini bukan celah di website, tapi ini yang mau saya demokan sekarang ini adalah karena mungkin ada yang ngerekam nih. Ya. Yang saya mau demokan di sini adalah ya. Nih. Oke, ya. Yang akan ditunjukkan ya, didemokan ini bukan merupakan problem di website tertentu, di website ini ya, di website ini. Oke ya. Nah, alright, atau ya supaya aman. Oke, saya akan pakai coba yang lain. Ini in.org. Oke, saya guna ada syarat tadi katanya. http://inlab.org/admin login login.asp. Oke, mudah-mudahan masih bisa dibuka websitenya. Saya lihat dulu. Oh, oke, ini udah nggak bisa. Ya udah, kita pakai website yang tadi ya. Oke. Again ya, ini bukan masalah di website ini ya. Oke ya, disclaimer nih. Oke. Nah, ini misalkan kita login. Hari ini hari apa sih? Hari Sabtu gitu ya. Sabtu. Passwordnya apa nih? Nah, ini yang saya mau cerita. Mau password kita susah banget gitu ya. Misalkan teman bilang password tuh harus mengandung huruf besar, huruf kecil segala macam. Ya, kita tulis aja nih ya. Huruf besar ya, pakai huruf besar lalu huruf kecil. Sorry. Huruf besar ya, dan huruf kecil. Ingat ya. Sign in. Oke. Tentunya salah ya karena nggak ada username di situ ya, tapi itu bukan yang mau saya tunjukin ya. Ini yang saya mau tunjukin di sini adalah oke, sebentar. Ini di tempatnya hackers ya. Nih di mesin hackernya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini saya pakai tools lama. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Kita tadi login ke sini ya. Apa tadi? Sabtu ya. Huruf besar, huruf kecil. Oke, ya, paham sekarang ya? Oke. Dan ini bisa terjadi juga ya kalau teman-teman login ke Instagram, Facebook segala macam. Kalau ini teknik yang saya tunjukin itu, ini teknik yang saya boleh bilang ini teknik yang
cemen lah kalau buat di kalangan hacker ya. Karena dengan dengan teknik yang hacker kalau saya aja tahu cara seperti itu, maka hacker yang lain yang lebih jago, yang lebih canggih-canggih, mereka bisa melakukan hal yang lebih berbahaya lagi, misalkan ngambil data yang lagi dikirim ya. Misalkan teman-teman lagi kirim email nih gitu ya. Teman-teman lagi kirim email ke satu ya, kirim email pokoknya prinsipnya gini. Begitu si penjahat ini udah masuk ke network kita gitu ya. Apapun yang kita lakukan, mereka bisa tahu. Satu, mereka bisa nyadap ya kayak tadi password. Kedua, mereka bisa mengambil ya, data atau informasi yang lagi dikirim ya, yang lagi dikirim. Otomatis apa? Kenapa? Karena mereka udah dalam satu tempat nih gitu ya. Nah, kedua yang lebih gawat lagi, mereka bisa menggerayangi saya sendiri suka menggerayangi ya rumah kita gitu ya. Sebagai contoh nih, kalau di kantor-kantor kan ada banyak mesin-mesin gitu ya. Misalkan ini kan kalau di rumah cuma ada 3 4 station gitu ya. Nah, kalau di kantor kan ada server, ada apa lagi. Nah, itu mereka bisa dengan leluasa mengurangi dan sialan lagi tanpa kita sadarin kebanyakan ya. Karena end user, dan yang bahaya lagi sekarang adalah ya itu wifi itu di mana-mana ada gitu ya. Jadi bahkan kalau kita kita mau googling gitu ya, kita mau cari di internet gitu ya, di mana kita tanya pertanyaan yang simple lah, di mana coffee shop Jakarta yang memberikan wifi gratis gitu ya. Oke. Wah, banyak nih free wifi gitu ya. Oke, saya nggak ngeblame mereka gitu ya, karena ini udah urusan bisnis. Jadi kalau nggak ada wifi-nya malah sepi. Itu udah wajar. Oke, itu baru di satu tempat. Nah, bayangin kalau terjadi di tempat publik yang lebih gede lagi, di mall, di airport dan segala macam. Oke, ya. Nah, itu contoh bahayanya. Kayak gimana sih bahayanya gitu ya. Sorry. Nah, yang kedua, ini topik yang kedua adalah emangnya hacker tuh bisa ngapain sih kalau kita klik link atau download file sembarangan? Ini juga seru nih. Jadi gini. Jadi dengan adanya banyak fasilitas atau service di internet gitu ya. Jadi banyak orang, saya mau download file ini, saya mau nonton film gitu ya dan sebagainya gitu ya. Emang apa sih yang terjadi gitu ya? Nah, itu waktu itu ada yang podcast yang bicara bahwa nanti hacker bisa melakukan remote access, dia bisa ngontrol komputer kalian. Nah, cara ngontrolnya gimana sih gitu ya? Oke, saya tunjukin deh ini ya. Tapi ini jangan ditiru. Dan saya akan nunjukin di layar sebelah. Saya akan menampilkan akibatnya aja. Oke ya. Oke, sebentar saya siapin dulu ya. Misalkan ini adalah komputer teman-teman gitu ya. Contoh misalnya ini ini adalah komputer salah satu orang gitu ya. Dan misalkan dia menerima suatu email ya, dari manapun juga gitu, atau dia mau download file lah ya, katakanlah dia mau download file. Oke, saya siapin dulu sebentar ya. Saya siapin dulu sebentar di sini. Alright, fake access point, message software. Oke, sebentar ya, sebentar. Karena ini eventnya mendadak. Eventnya suka-suka gitu ya. Jadi ini karena saya agak gemes aja gitu, bukan gemes sih, tanggung jawab ini, responsibility. Oke, let me try first in here ya. Tunggu sebentar ya, tenang ya. And then after that manage software. Oke, that's less right, SSL, and then that's movie ya. Movie.sh. Ya.
Nah, itu ada sambil nunggu saya siapin di komputer sebelah ya. Itu ada teman bilang hidden WiFi. Oke, memang di beberapa feature, di beberapa WiFi router gitu ya, kita bisa lihat nih how to set up hidden router gitu ya. Hidden router, hidden WiFi ya. Jadi kita teman ada yang bilang, "Oh, kita pergi aja nih kita bisa amanin kok network kita dengan membuat supaya network kita nggak bisa dibaca orang, create hidden WiFi." Nah, tapi ini sebetulnya security, true of security. Jadi keamanan yang sifatnya semu karena hidden network ini terjadi bisa kalau kita bicara WiFi attack ya, hidden network itu eh, efektif kalau nggak ada traffic. Maksudnya gini ya, waktu lagi nggak ada traffic apa-apa gitu ya, maka networknya nggak bakal kelihatan. Jadi memang karena kan networknya nganggur tuh gitu. Nah, problemnya adalah pada saat ada traffic gitu ya. Jadi saya coba buka lagi. Oops, sorry. Alright. Network NG. Sorry ya, saya coba lagi. Eru dan NG nih ya. Oke, ini kalau teman-teman lihat, oke ini saya stop dulu. Oke, ini kalau teman-teman lihat di sini, ini hidden nih, hidden ya. Ini jadi disembunyikan sama dia WiFi-nya. Cuman saya boleh bilang ini hidden karena apa? Ini nggak ada trafficnya. Nanti begitu ada traffic ya, begitu ada komunikasi antara komputer kita dengan WiFi, yang hidden ini akan kebuka. Ya, oke, jadi salah satu ini. Oke, itu jawabannya. Nah, sekarang saya akan coba nunjukin ya, gimana kalau kita download sembarangan ya. Download file misalkan kayak kemarin, wah, saya pengen nonton film ini, film A, film B, film C gitu. Atau misalkan download, oke, kita coba lihat korbannya ini gitu ya. Misalkan ini adalah komputernya, sorry kalau ada yang namanya James di sini ya, but ini cuma buat contoh aja. Misalkan saya mau mendownload ya satu file. Wah, gue pengen nonton file drama Korea atau apa gitu ya. Nah, biasanya kan kita cari-cari di internet ya, atau kalau yang punya ya langganan video streaming di TV ya nggak masalah. Nah, kadang kan ada teman-teman yang mendingan cari di internet nggak usah bayar gitu kan. Oke, apa yang terjadi sih gitu. Nah, ini hati-hati kalau dia download file ini gitu terus dijalanin gitu ya. Nah, ini kan untuk ngeplayernya ini biasanya ada nih get player on the desktop gitu ya. Nah, ini terus kita jalanin ya. Nah, ini biasanya file bentuk kayak gini ya. Oke, nah sekarang saya akan tunjukin di sisi penyerangnya ya. Oke, lihat ya, ini ada si attackernya, penyerangnya ya. Dan dia nggak hanya harus di WiFi loh, dia bisa ada di mana aja gitu ya. Dia bisa ada di negara-negara lain gitu. Yang jelas dia udah menyiapkan sesuatu gitu ya untuk menunggu orang yang mendownload file tersebut gitu ya. Oke, ini saya tunjukin. Nah, ini misalkan teman udah download ini, lalu dia buka nih. Saya buka deh filenya karena saya mau nonton filmnya. Oke, kalau teman-teman perhatiin, di sini ada aktivitas sedikit gitu ya. Aktivitas di mesinnya si attacker ya. Kita tungguin aja. Nah, ini di mesin hacker ini banyak. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini bagaimana cara si attacker melakukan yang namanya remote access control. Oke, ini saya kecilin lagi ya, nih ya. Ini saya kecilin lagi juga gitu ya. Oke, ingat ya, ini adalah mesin si penjahatnya ya. Ini mesin si attackernya, penjahatnya. Oke, ya. Nah, yang sebelah ini adalah mesin si korbannya. Begitu tadi si attacker itu, nah ini ngeklik file tadi, yang terjadi adalah nih, ya, sorry, where is my file in here? Nih, alright. Okay, just now, okay, let me tab, ya. Nih, apapun yang teman-teman kerjain di sini, misalkan saya mau bikin report nih, new, ini teman-teman perhatiin ya di sini ya, perhatiin nih, ya. Ini yang misalkan teman-teman buka file nih, wah ini saya mau buka misalkan email saya gitu ya. Saya mau buka, oke kita lihat nih kalau ini benar, www.doktertik.com. Oke ya. Nih, si
penjahat tadi itu bisa dengan mudah dia tinggal nonton aja gitu loh. Oh, ini si orang ini lagi buka gitu. Oke, ingat ya, ini mesinnya biar biar gampang ya. Ini adalah mesin si penjahatnya, hacker lah. Ya udahlah, udah tahu ya. Nah, ini adalah mesin si korbannya, ya kan? Korbannya yang mereka nggak sadar, mereka download ya. Ya betul itu. Nanti saya ceritain tuh Mas Beling ya. Rutin ganti password WiFi sama sama problem di WiFi harus mengganti setting peralatan terhubung ya. Nah, apa yang dilakukan di sini itu dilihat dimonitor dengan santainya oleh si apa? Oleh si penjahat tadi. Hanya gara-gara tadi teman-teman download file ya untuk nonton film gitu kan ya. Nah, contoh misalnya saya buka email juga gitu. Nah, oke, untung emailnya nggak ada. Dia bisa lihat. Atau misalkan teman-teman lagi bikin laporan gitu ya. Oke, nah di sini saya bikin sorry, gimana sih cara bikin notepad? Lupa gue jadi. Anggaplah gini deh gitu ya. Ini kita yang ngetik nih, new ya. Wah, ini adalah misalkan ya laporan gaji bulanan, so bonus ya, bonus gaji bulanan ya, gaji bulanan atau misalkan laporan rahasia ya dan sebagainya gitu ya. Nih si attacker, si hacker ini santai aja dia bisa nonton ya. Sampai misalkan kita mau login ya kayak tadi mau masuk ke ini atau misalkan teman-teman lupa nih ditulis oh iya ada password password untuk apa untuk Instagram yang baru gitu ya. Instagram yang baru misalkan Instagram bisa kena hack nih. Misalkan adalah Instagram baru @123 gitu ya. Ini kalau hackernya sih dia udah nongkrong di tempat kita, ya kayak nonton TV aja gitu. Apa yang kita kerjain, apa yang kita lakukan akan termonitor di sini, ya. Oke, jadi ini yang disebut dengan remote access dan kalau perlu juga kita bisa ngontrol nih kalau mau ya. Kalau mau kita bisa membuat lebih parah, yang lebih susah lagi, misalkan yang lebih teknik lagi, ini saya bisa attacker bisa ngobak-ngabik tanpa temennya tahu. Nih saya kasih contoh yang lebih parah ya. Apakah dia bisa ya? Ini tadi saya sengaja menggunakan operating system lama supaya nggak ditiru. Sebetulnya di OS baru juga bisa ya. Ini saya kasih yang lebih parah, yang agak ini saya pakai Windows lama ya. Tetap bisa dikontrol karena problemnya itu bukan masalah nanti saya ceritain proteksinya, tenang aja. Tenang, nanti saya akan ceritain kan kita agenda nanti. Terus gimana dong cara kita biar aman? Ingat yang ini ya. Terus gimana dong cara kita biar aman internetan ya. Nanti saya akan bahas sedikit gimana cara kita ngeproteknya ya. Nah, ini juga contoh ya sebagian seperti ini ya. Oke, saya akan buat lagi satu mesin lagi di sini ya. Ini sih biasa saya pakai untuk ngajar. Nah, oke, bagus juga pertanyaannya. Gimana sih cara ngecek file-file yang kita download itu bersih atau enggak? Oke, nanti saya terangin. Oke, jangan khawatir ya. Oke, bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi waduh kalau gitu gimana kalau kita download file gitu ya. Nih ya, ini saya kasih lagi satu contoh lagi gimana si hacker bisa ngontrol dan dia bisa masuk ke file-file lain gitu ya. Ini saya sengaja pakai mesin. Ini contoh klien juga. Terus kemudian saya akan gunakan mesin yang sederhana aja di sini sebentar aja ya, sebentar ya. Oke, I'm gonna use alright MSF console in here and then use sorry sebentar ya, saya setup di mesin sebelah. Use MS RPC sebentar ya, set all host 1 and 2 ya. Address here 100.2 set payload Win32 bind. Oke, sebentar ya. Oke, set payload win itu underscore by underscore VNC inject and then just tek. Nah, oke. Ini contoh komputer kita ataupun mobile phone juga dan ini saya tunjukin di sisi mesin penyerangnya ya. Ini teman-teman misalnya ini metodenya agak berbeda dengan tadi. Nah, kalau di sini sama sih sebenarnya apa yang kita klik di sini akan muncul di sini juga gitu ya. Misalkan saya buka notepad,
bla bla bla. Nanti sini akan kelihatan nih gerakan-gerakannya gitu ya. Nih, oke. Nah, tapi ini modenya agak berbeda dengan yang tadi. Tadi langsung real time kelihatan ya. Nah, yang saya mau tunjukin adalah kan nih ya. Ini si attacker bisa aja dia ngontrol sistem kita dari jarak jauh. Tapi kalau ini kan kelihatan nih. Jadi kalau misalkan si hackernya dia klik di sini, nah ini namanya remote access. Dia bisa lihat nih, saya mau masuk ke folder program gitu ya, masuk ke misalkan dokumen, saya mau lihat dokumen apa aja, atau saya mau buka explorer, file explorer seperti itu gitu ya. Tuh kelihatan nih, ternyata dia punya file ini, oh ternyata dia punya foto-foto gitu ya. Itu contoh lain lagi ya. Misalkan saya upload lagi, oke, ada yang lebih, ini kalau yang visual, ada yang lebih ngeri lagi, misalkan dia masuknya diem-diem gitu ya. Jadi si mesin ini tetap ada, terus kemudian saya akan gunakan payload win32_bind and then just export the machine. Oke, tap. Oh, oke. Ini ya, nggak masalah. Getting alright. Mesin ini udah keburu hancur nih, gitu ya. Oke, ya, option. Sebentar. Oke, no wonder. Oke, anyway ya, jadi itu contohnya, hati-hati ngeklik. Oh, mau yang mana lagi? Oh ya, ngeklik link sembarangan. Tadi kan download file ya. Kalau ngeklik link sembarangan, jadinya gimana? Nah, oke, saya tunjukin lagi nih. Saya mau coba contohin ya. Ini banyak common mistake. Jadi banyak kesalahan dia persepsi. Jadi mereka berpikirnya bahwa ini diklik linknya terus nggak apa-apa gitu. Terus emang ada apa? Nah, mereka berpikir bahwa nggak apa-apa tuh gitu ya mesin saya gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar, saya harus pakai ini. Ini saya restart dulu mesinnya ya, sebentar ya, sambil nunggu. Nah, sambil nunggu jawabannya, saya bisa jawab sedikit ya, sambil nunggu. Ini ada pertanyaan dari satu orang, Mas Belly, gimana kalau mengetahui file-file yang download itu ternyata adalah antivirus? Oke, kalau itu berkaitan dengan pertanyaan bahwa kalau gitu ada nggak sih antivirus yang bagus? Sebetulnya nggak ada. Satu antivirus mungkin dia bisa detect yang lain. Nah, tapi kalau teman-teman curiga, misalkan nih, jadi ini pertanyaannya, bisa nggak sih saya copy di sini? File nih, window, sorry. Ya, saya copy aja nih screenshot. Oke, sebentar ya, saya ambil ini lain. Oke, nanti namanya saya sembunyiin. Gitu ya. Oke, tadap. Yep. Nah, di sini ada pertanyaan yang bagus banget nih. Nih ya, satu ini nih. Oke, ini ada pertanyaan bagus sekali ya. Gimana kalau kita mau mengetahui file yang dulu adalah backdoor ataukah ada virus? Jadi kalau teman memang ada yang tanya apakah ada antivirus yang bagus? Saya boleh bilang nggak ada yang the best antivirus. Jadi antivirus itu ada yang bisa mendeteksi virus-virus yang ini, ada yang nggak bisa gitu ya. Dan kemudian hacker itu sekarang lebih canggih. Mereka bisa bikin virus-virus yang nggak terdeteksi. Oke, saya kasih tips sebentar ya. Nah, kalau teman-teman curiga mau mendownload file, terus download file lalu mau ngecek apakah file itu mengandung yang berbahaya gitu ya. Anda bisa ini saya kasih www.virustotal.com. Karena gini, ada temen yang pernah menyarankan, ya udah kita install aja antivirus 2 biji. Misalkan Anda pakai Kaspersky, Anda pakai Symantec. Nah, problemnya adalah kalau kita install antivirus lebih dari 2 biji, itu pasti akan bentrok biasanya. Kedua, kalau kita bicara, ingat tadi ya, dunia cyber itu sama dengan dunia nyata ya. Kalau saya tanya ke teman-teman, perlu nggak sih kita tiap hari minum antibiotik? Perlu nggak sih kita tiap hari minum vitamin? Kan nggak perlu ya. Selama cara gaya hidup kita sehat gitu ya. Gaya hidup kita sehat, kita nggak menggunakan software bajakan dan segala macam, kita download file dari website yang resmi dan sebagainya. Nah, tapi kalaupun misalkan teman-teman harus mendownload
file dari internet ya, terus jangan dulu dieksekusi gitu ya. Terus kemudian nggak yakin. Ini saya kasih contoh nih ya. Di komputer saya kalau saya ngajar security tempat lain, saya punya backdoor yang ini saya udah desain ya. Ini saya tunjukin. Ini teman-teman mungkin ya untuk yang untuk yang orang IT mungkin paham ya. Untuk yang bukan orang IT ini biasanya saya ngajar kelas ini. Nah, ini adalah contoh virus yang saya kumpulin satu tempat ya. Di komputer saya lah. Ini karena keperluan saya ngajar waktu itu ya. Jadi saya waktu itu pernah ngajarin bagaimana cara bikin virus yang tidak terbayangin ya. Di kelas aja saya ngajarin cara bikin virus yang nggak kedetek. Nah, di sini saya menggunakan antivirus yang namanya yang gratis aja lah, namanya AVG ya. Ini kalau saya scan ya, nih saya scan si Netcat ini gitu ya. Nih ya. Netcat and then I'm gonna stop this one. Netcat ya, lalu saya scan menggunakan AVG gitu ya, antivirus. Tuh dia bilang tidak ada malware ya. Nah, ini dia bilang itu bukan virus gitu ya. Oke, tapi kalau teman-teman mau lihat ya, surprisingly gitu ya, kita akan pergi ke website ini misalkan virustotal.com. Nah, terus ini bagusnya website ini adalah mereka bekerja sama dengan hampir 70 antivirus apa kalau nggak salah. Jadi misalkan ini backdoor atau virus yang saya buat, ini ada yang originalnya, ada yang versi modifikasinya gitu ya. Nah, ini saya ambil aja, lalu saya taruh di sini. Oke. Oh, sorry, I'm gonna need to write D and then in the C drive. Netcat. Contoh misalkan saya ambil yang originalnya gitu ya, open. Nah, si antivirus ini nih, lihat teman-teman ya. Ternyata bahwa sebetulnya file yang memang udah virus itu memang backdoor. Ini terdeteksi oleh 49 dari 72 antivirus. Jadi teman-teman kalau mau ngetes file itu berbahaya atau enggak ya, virustotal.com ya, buka ke sini. Ini websitenya ya, saya kasih linknya di chat box gitu ya. Nah, itu Virustotal. Nah, satu sisi nanti banyak orang menggunakan software bajakan dan sebagainya. Nanti kita cerita ya. Oke. Tadi saya mau ngomongin apa? Oh ya. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana menggunakan apa sih bahayanya kalau kita menggunakan software bajakan. Tadi udah saya tunjukin kalau kita download software sembarangan ya kita bisa terkena infeksi dan kita nggak tahu apa yang hacker lakukan. Nah, itu yang mengakibatkan data-data kita bocor ya. Ini saya mau kasih tahu, ini mohon maaf nih ya buat teman-teman yang banyak menggunakan ini nggak salah juga sih. Dulu juga saya pakai software tuh Kraken gitu ya. Karena ya nggak sanggup beli software mahal ya. Nah, tapi ini ada software aplikasi yang sangat populer namanya KMS Pico. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Ini untuk mengaktifasi aplikasi kita ya. Dan ini nanti teman-teman boleh coba. KMS Pico ini dan inisialnya ini Windows Activator. Jadi kalau kita beli software bajakan gitu ya. Saya mau beli Windows 10 kok mahal. Udah beli yang bajakannya aja. Nanti aktivasinya gimana? Pakai ini atau mau beli Adobe gitu ya. Ada teman saya misalkan ini pakai orang desain misalkan. Photoshop kan mahal. Ada bajakannya enggak? Hati-hati. Setiap ada bajakan gitu ya, tiap ada tools itu biasanya there is no free, enggak ada makan siang yang gratis. Dan ini nih ya, kalau ini pakai cara mengaktifasi Windows 10 gitu ya. Nih. Kan ini langkah-langkahnya nih. Misalkan kita pakai Windows 10. Nah, ini cara mengaktifasi Windows 10. Ini mohon maaf nih yang punya website Kata Data, Anda melakukan edukasi yang salah ya. Kurang tepat karena ini website ini banyak dikunjungin orang ya. Dan memang di awal-awal ini cara mengaktifasi Windows 10 dengan mudah dan praktis. Di bawah-bawahnya ini benar sih. Harus menggunakan license ya. Kuncinya, lalu kemudian dengan menggunakan license dan sebagainya. Cuman di bawah ini ada yang dengan menggunakan tools yang namanya KMS Pico. Nah, KMS Pico ini tools untuk gratis untuk mengaktifasi Office, Windows, segala macam. Cuman kalau teman-teman perhatian di sini, ini ada red alert-nya. Nah, jadi ini ada tanda ini yang udah mencurigakan. Matikan program antivirus Anda selama 5 menit. Lah. Ya. Lu, ya.
Emang kenapa? Ya, kenapa coba? Gitu ya. Oke, 1 menit saya ke toilet dulu bentar. Ya, betul. Ini sebenarnya kalau buat orang, buat teman-teman yang aware atau melihat di security, begitu dia bilang, matikan antivirus Anda selama menit. Karena apa? Karena ini virus. Makanya dia suruh matiin dulu antivirusnya supaya nggak terdeteksi. Nah, begitu dimatikan antivirusnya, kita install aplikasinya, dia akan modifikasi sistem kita supaya antivirusnya itu akan apa? Mengizinkan aplikasi ini terjalan, gitu ya. Oke. Nah, kemudian, oke, jadi itu tadi yang mau saya mau cerita apa lagi lupa. Yang mana tadi? Oke, kita kembali ke agenda, gitu ya. Jadi agendanya kan ini ya. WiFi udah jauh ya bahayanya ya. Oh iya, saya juga udah tahu nih. Ada pertanyaan lagi. Ini tadi kalau rutin ganti password WiFi di rumah berarti artinya ya memang begitu ya. Kalau problemnya adalah oke, saya coba sambil nunggu ide ya. Kalau kita rutin ganti password di rumah gitu kan ya. Bahayanya adalah bukan bahaya, kan repot gitu ya. Saya sendiri pernah gitu suruh ganti password. Begitu pulang ke misalkan main ke tempat saudara gitu ya. Terus udah gitu saya ganti passwordnya. Yang ada teriak semua gitu. Ya kan ya, yang ada semua satu keluarga teriak semua, lo kok nggak bisa connect, nggak bisa segala macam. Oke, alasannya begini. Nah ini makanya saya minta tolong di hindarin ya, minta tolong di apa namanya dikasih awareness, dikasih pemahaman bahwa problemnya adalah nah seperti ini ya. Security itu, keamanan itu selalu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Nah, jadi ingat nih, ini konsep dasar juga ya. Kalau kita pengen sistem kita aman gitu ya. Nah, ini ya. Kita pengen sistem kita aman. Itu biasanya susah, nggak nyaman ya. Ingat konsep apa? Ingat konsep ini. Ingat konsep kayak di rumah ya. Kayak misalkan kita punya rumah nih gitu ya. Teman-teman pengen rumahnya aman nggak? Pengen kan, ya kan? Atau saya punya kendaraan. Semua pasti pengen aman kan? Atau di rumah. Nih kita kasih rumah ya. Kita pasti punya pintu depan, pintu gerbang, ya kan? Ini ada pintu gerbangnya. Ini kita pasang misalkan, pintu rumahnya itu menggunakan tembok baja 3 meter gitu ya. Terus udah gitu di sini di sekelilingnya, dikasih pagar yang tingginya 20 meter. Udah gitu nggak cukup lagi, dikasih lagi sungai gitu ya, parit kecil yang isinya ada apa nih? Ada buaya gitu kan. Terus ada dinosaurus, ada ular gitu ya. Nah, sehingga apa? Udah gitu nih ada penjaganya banyak gitu ya. Emang gitu kalau di keamanan itu ya, security itu semakin semakin kita pengen aman pasti makin ribet. Percaya nggak? Bayangin aja kalau kita pulang dari kantor gitu terus langsung mau masuk ke rumah. Waduh, harus ke penjaga dulu. Udah gitu nanti begitu harus nyebrang parit. Di parit ini ada ular, ada dinosaurus, ada buaya, biawak segala macem, ya kan? Lewat di sini ternyata ada gemboknya, ada rantainya segala macam. Udah gitu masuk ke sini harus pakai fingerprint, sidik jari segala macam. Bayangin kalau teman-teman sakit perut gitu ya, yang ada dari sini udah keburu kecipirit nih. Misalnya gitu ya, memang begitu resikonya ya. Kalau kita pengen aman pasti nggak nyaman. Dan ini hati-hati, saya mengutip kata-kata teman, rasa aman itu membuat jadi lelah. Ini teman saya Gilas waktu itu pernah cerita, hati-hati kalau kita punya perasaan aman, aman itu bahaya loh. Karena apa? Aman itu akan berpikir, kita akan berpikir bahwa
wah ini aman. Nah kita jadi lengah, itu udah manusia gitu ya. Jadi manusia selalu begitu ya. Oke, lalu kemudian ini, itu kenapa kok data-data kita bisa bocor? Ya tadi kan saya udah ceritain ya. Kalau klik sembarangan, file sembarangan kayak gitu bahayanya ya. Terus kenapa data kita bocor? Oke, ini topiknya agak menarik. Jadi kemarin saya sempat nonton beberapa podcast ataupun berita gitu ya, dan apa namanya, bener sih apa yang disampaikan gitu ya, bahwa kita harus menjaga informasi pribadi kita, misalkan gitu ya. Masalahnya adalah gini, kalau kita bicara mengenai nih ya, saya kasih contoh yang sederhana ya. Kalau kita bicara mengenai keamanan data gitu ya, di perusahaan-perusahaan besar, kayak misalkan di pemerintahan ada lembaga apa gitu, lalu ada lagi lembaga yang lain ya, ada lagi misalkan lembaga atau misalkan ini apa ya, departemen, misalkan katakanlah ini departemen gitu ya, departemen. Lalu ini ada satu institusi gitu ya, institusi gitu ya. Lalu kemudian ini ada lembaga pemerintah, departemen lain gitu ya, yang misalkan ini mengelola tugas dia adalah mengelola komunikasi data, link bahasanya yang gampang aja deh. Dia mengelola bagaimana kita supaya bisa mendapatkan akses internet. Nah ini ada lagi satu lagi departemen yang mereka mengelola bagaimana data itu harus bisa dilindungi gitu ya. Ada lagi institusi lain. Oke. Nah, saya sih yakin dan percaya bahwa mereka tuh punya standar ya, karena ini bukan institusi sembarangan. Jadi ini adalah institusi yang mereka udah punya standar keamanan kayak misalkan bank gitu ya, bank itu ya pasti udah punya standarnya gitu ya. Problemnya adalah, ingat, kita kan pengguna biasa di sini ya. Jadi kita adalah user atau kita adalah orang yang awam. Maksudnya awam itu adalah sebagai contoh nih. Pernah kebayang nggak 5 tahun yang lalu bahwa misalkan supir kita ataupun asisten rumah tangga kita bisa main Instagram, tapi mereka nggak tahu caranya bikin email ya. Nah, problemnya adalah banyak kejadian-kejadian itu sebenarnya data bocor itu dari zaman dulu ya, dari zaman musimnya. Mungkin teman-teman pernah ingat dari zaman ada kartu kredit ya, gimana nulis kartu kredit gitu ya. Tahun berapa sih kartu kredit itu? Sekitar tahun 92-an lah ya. Saya dapat kredit pertama. Itu kan kita datang ke mall ya, dan kita dengan sukarela ngisi untuk mendapatkan kartu kredit itu, ngisi apa? Ngisi formnya, ya kan? Dan di situ kan detail ya, pertanyaan standar, nama, alamat, tanggal lahir, kontak terdekat, nama ibu kandung dan segala macam. Satu dari sini masalahnya, ya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan belum tentu langsung dari bank, ya. Ini mungkin ada perusahaan dulu, nggak hanya kartu kredit, ada juga perusahaan telemarketing ya, yang menawarkan misalkan koneksi internet. Oh, saya sering dapat email, dapat SMS, Pak mau pasang ini nggak, promo nih sekian bulan segala macam. Nah, kedua, kita ada banyak attack vector atau banyak pintu masuk yang lain. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman pergi ke satu gedung, ya misalkan ini adalah gedung ABC yang terletak di kawasan segitiga emas lah gitu ya, segitiga emas ya, gedung corporate. Saya yakin pasti semua ya, waktu kita masuk ke gedung itu gitu ya, oke saya mau masuk nih, terus ditanya sama resepsionis. Pertama kan kita akan masuk ke resepsionis dulu nih, resepsionis ya, apa yang harus ditaruh sekarang? Pak minta identitas gitu ya. Identitasnya apa? Saya pernah nanya, KTP Pak. Oke, KTP gitu ya. Boleh nggak pakai SIM? Boleh. Ya udah, SIM. Nah terus kadang kan kita isengin juga, boleh pakai NPWP nggak? Oh nggak bisa Pak. Boleh pakai kartu pelajar nggak? Oh, pakai kartu mahasiswa nggak? Nggak bisa. Kartu akses nggak bisa juga. Nah, begitu data ini dimasukin di komputer resepsionis, ini kan dicatat. Oke ya, dicatat. Oke. Nah, kemudian setelah itu
Udah kita pulang selesai, bahwa misalkan Anda datang jam sekian, ini sekian. Nah, oke. Nah, problemnya adalah ada berapa banyak gedung ya di Indonesia, ya, berapa banyak gedung, berapa banyak perusahaan-perusahaan telemarketing ya yang mereka mendaftar seperti itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka mengamankan data-data ini, gitu ya. Maksudnya gini, ya, ada standar-standar gitu ya. Kalau saya mau check-in di hotel, kemarin baru aja saya pergi kemana gitu, check-in di salah satu hotel di yang dia adalah hotel yang punya jaringan. Begitu saya check-in, begitu saya masuk ke lobinya, tinggal nyebutin nama aja gitu ya. Itu kan saya lupa, Bapak udah punya member nggak? Wah, nggak tahu deh, saya bilang gitu. Oke, nomor telepon atau nama Pak? Nama lengkap, nomor telepon. Langsung keluar data saya. Terus saya tanya, loh kok Anda tahu? Padahal saya belum pernah check-in di hotel ini gitu ya. Dia bilang, oh karena kami satu jaringan Pak. Misalkan jaringan jaringan grup hotel ABCD gitu ya. Maka data itu semua akan ada di grup jaringan tersebut. Pertanyaannya adalah, satu yang sederhana aja. Anda bisa kita bisa menjamin nggak data yang mereka simpan itu apa? Sesuai dengan daftar, sesuai dengan prosedur pengamanan penyimpanan data. Kita nggak bisa jamin dan kita nggak pernah tahu. Kedua, yang paling gampang gini deh. Kalau misalkan ini tahun 2005 misalkan gitu ya. Terus tiba-tiba misalkan komputernya diganti sama mereka. Oh, ganti nih komputer baru kata bosnya. Ini kan datanya masih ada di hard disk, ya. Nah, data yang di hard disk, data-data pelanggan ini waktu di upgrade. Nah, apakah mereka melakukan melakukan data destruction ya, penghancuran data dengan prosedur yang benar? Belum tahu kita, ya. Kita nggak tahu nih apakah data itu dihancurin dengan benar, ya. Apakah data itu benar-benar destroy, ya. Karena memang ada prosedurnya. Nah, jadi begitu ada kebocoran data kayak kemarin, ini sebetulnya entry point-nya ya, pintu masuknya itu bisa dari mana aja ya. Jadi belum tentu oh ini datanya bocor dari sini, belum tentu juga. Belum tentu dari sini, belum tentu juga gitu loh ya. Apakah dari sini oh ini bertanya enggak, belum tentu juga ya. Karena apa? Banyak entity atau banyak objek-objek lain yang kita secara nggak sadar ya, kita masukin data gitu ya. Terus kemudian setelah itu ya kita nggak tahu. Nah, jadi ini itu. Nah, ini ada lagi satu ini ya, satu pertanyaan dari teman. Ini bagus. Ini menjawab pertanyaan yang satu lagi ya. Nih. Oke, ini sebentar ya. Ini sengaja saya umpetin dulu sebentar ya. Oke. Saya hapus dulu ininya. Oke, ya. Saya hapus dulu ini ya. Oke ya. Sebentar ya. Nih saya tunjukin ya. Jadi nah ini ya. Oke, to be honest, sebetulnya saya mengadakan webinar ini karena kemarin saya ada sedikit pengalaman nggak enak dalam tanda kutip ya. Saya mau beli barang di satu tempat gitu ya. Tapi ternyata waktu mau beli barang itu dia nanya, waktu saya mau daftar nih mau beli barang gitu ya, mau beli suatu alat router gitu. Terus dia nanya, Pak ada nicknya nggak? Terus saya bilang, loh kenapa perlu nick? Karena nanti nick akan menjadi NPWP Pak. Jadi kalau Bapak beli barang, nanti nick itu akan menjadi NPWP. Loh saya bilang kan itu kan nanti, belum sekarang ya. Nah ini dua pertanyaan saya jawab sekaligus. Kenapa hindari nama asli? Karena ini ada sekarang undang-undang PDP ya. Kalau teman-teman ini ngelihat ya, ini semuanya kan namanya saya nggak tahu nama asli atau enggak ya. Yang jelas terserah lah gitu ya, karena memang saya nggak record screen ini. Yang kedua ya, kalau kita ikut GDPR ya, di Eropa udah mulai yang namanya General Data Protection, Undang-Undang PDP versinya Eropa. Waktu saya kalau misalkan saya ngajar kelas UK ya, kelas London, itu saya nggak bisa lihat loh daftar pesertanya ya. Saya bahkan nggak bisa lihat daftar peserta. Saya hanya bisa lihat ini adalah misalkan ini kan nama semua nih. Saya cuma bisa lihat ini student nomor 1, student nomor 2, student nomor 3, student nomor 4 dan sebagainya. Nggak ada nama asli. Saya nggak tahu namanya dia siapa, profilnya dia siapa. Yang jelas saya ngajar doang ya.
Kalau ada pertanyaan saya cuma lihat nomor studinya aja. Student 01, pelajar 02, 03, 04, 05, 06 dan sebagainya. Ya. Jadi ini menjawab ini Mas sekarang ya. Nah ini, kalau dengan undang PDP, apa kita perlu kasih KTP SIM kalau masuk? Sebetulnya ini agak dilematis. Karena apa? Mereka mintanya selalu KTP atau SIM. Saya pernah ngetes. Saya kasih NPWP ya. Terus mereka bilang, oh nggak bisa Pak. Loh kenapa nggak bisa NPWP? Gitu kan yang penting tes. Karena kadang kan orang malas Pak, ada kelupaan NPWP ditinggal kartu NPWP-nya. Nah, agak bingung gua. Taruh dikasihlah KTP. Nah, langsung dicatat kan di mesinnya mereka kan. Dicatat tuh ketik gitu. Nah, begitu mereka catat, gua ya kita yang kemarin saya bilang, yang tadi saya bilang bahwa apa saya yakin ya? Iya, karena KTP. Nah, oke, kita nanti. Nah, ini pertanyaannya satu lagi nyambung nih ya. Karena kartu NPWP nggak ada fotonya. Oke. Nah, ya, bagus, sip. Jadi ini untuk apa? Untuk mengidentifikasi apakah orang itu benar, ya kan? Apakah saya adalah Billy gitu kan? Terus kemudian KTP-nya cocok atau enggak? Walaupun fotonya udah beda tuh misalkan gitu ya. Atau kalau mau KTP dipalsu kalau mau jahat gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke konsep dasar. Terus gimana dong caranya supaya kita aman, ya? Karena waktunya jam segini, nih ya. Terus gimana cara kita biar aman internetan? Tadi yang udah saya ceritain, ya. Sebisa mungkin jangan terlalu banyak menyebarkan informasi pribadi dalam tanda kutip ya di internet. Saya kasih sedikit video sebentar, ya. Sebentar ya. Mungkin teman-teman sebagian yang pernah dengar, udah pernah nonton video ini, gitu ya. Video mengenai how easy the attacker or hackers mereka bisa nah ini mungkin teman-teman pernah nonton. Oke ya, nih ya, ini saya kasih lihat nih ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah dapat video ini tapi saya puterin lagi. Hey Serena, Yeah, what you got in your bag? it's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Hey, where are these charges coming from? Nah, itu contoh ya, protect your personal information. Kenapa gini? Oke, ini nyambungnya begini ya caranya. Di dunia, saya akan kembali ke gambar yang pertama tadi, ya. Jadi kita punya dunia yang namanya dunia cyber, yang dimana nggak ada tidak ada, nggak kasat mata, ya. Sekarang ini kalau saya gambar lagi, ya, problem di security itu gampang banget. Kalau kita orang IT security itu gampang banget kita itu sebenarnya ada namanya segitiga keamanan security ya. Yang pertama adalah confidentiality ya, kerahasiaan. Nah, susah lah tulisannya. Oke, jadi ini sebenarnya dulu namanya CIA ya. Ini adalah security triangles ya. Jadi dasarnya di sini. Jadi kalau saya mau ngecek misalkan apakah sistem itu atau kayak tadi kita naruh KTP, yakin nggak itu dirahasiakan ya. Kedua, integrity, availability. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang itu ada problem yang namanya authenticity ya. Authentic gitu ya. Authentic itu kenapa? Ini berasal dari kata autentikasi gitu ya. Autentikasi. Oke. Nah, kalau kita berhubungan dengan sistem gitu ya. Ini kalau saya mau login atau masuk ke sistem, emangnya sistem tahu kita itu siapa
Kan gitu ya. Tahu dari mana? Misalkan saya login ke Instagram, Facebook segala macam. Ini misalkan adalah Belly gitu ya. Saya mau login ke websitenya Instagram, gitu ya, Instagram. Oke, ya. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Instagram itu tahu, gitu ya, bahwa saya ini adalah Belly, ya. Gimana caranya, ya? Gimana caranya? Bagaimana, ya? Bagaimana Instagram itu? Bagaimana Instagram memastikan bahwa saya ini adalah Billy yang beneran, gitu ya. Oke. Nah, kalau di dunia nyata, ya kan kita kan konfirmasi dengan KTP, gitu ya. Oh, ini saya Billy Pak, begini-begini. Ya udah, oke, silakan masuk. Kalau di dunia cyber, apa yang kita bisa lakukan untuk autentikasi atau memperkenalkan diri kita? Cuman ada 3 cara, ya. Ada satu, misalkan berdasarkan apa yang kita tahu, ya, apa yang kita tahu. Nah, contohnya ini adalah ini username, ya, dan apa, password. Oke. Yang kedua ada lagi yang lebih canggih lagi, apa yang kita punya, yang kita miliki, ya, ya. Misalkan kartu akses, ya, bukan akses ya. Misalkan atau kartu kredit, ya, gitu ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah yang unik, ya, yang unik atau spesial dari diri kita, ya. Misalkan ini adalah sidik jari, kan gitu ya, atau misalkan apalagi suara dan sebagainya. Nah, the problem sekarang itu adalah ini. Problemnya kebanyakan website ini hanya menggunakan username dan password, ya. Jadi problemnya kebanyakan website ini masih menggunakan username password. Percaya apa enggak, ya? Nah, problem lainnya adalah mereka itu kebanyakan website menggunakan username-nya itu adalah email. Misalkan kalau email saya adalah email, ya, .belly.com, misalkan seperti itu. Nah, kalau teman-teman udah tahu email saya, itu udah tinggal satu langkah lagi untuk masuk ke sistem. Karena Instagram, Facebook, Amazon, eBay, mereka cuma nanya Anda emailnya apa. Karena email itu unik, ya. Nama boleh sama. Mohon maaf nih kalau yang punya namanya Agus gitu ya. Nah, terus apa lagi? Joko gitu ya. Atau misalkan Indra gitu ya, atau misalkan Siti, Wati. Nama itu boleh sama, ya. Tapi kalau email ini cuma punya satu orang, ya kan? Oke, ya. Nah, begitu kita masuk ke sini, as long as selama misalkan si penjahat ini, ya, mau masuk ke sistem, selama dia tahu email saya, email @belly.com gitu ya, belly.com gitu ya, dan dia tahu passwordnya dengan cara misalkan dia nge-capture kayak tadi di sniffing, ya, di wifi segala macam, dia tahu passwordnya saya, misalkan passwordnya p@ssw0rd gitu ya. Nah, otomatis sistem ini nggak tahu loh, apakah ini beneran Belly yang bener ataukah ini Belly yang palsu. Kebalik gambar. Apakah ini si penjahat atau enggak? Sistem ini akan buka aja gitu. Nah, problemnya adalah kebanyakan sistem hanya menggunakan ini, email, username, dan password. Jadi begitu email kita tersebar, itu kalau di teknik hackers itu udah setengah langkah lagi lah, satu langkah lagi untuk mendapatkan passwordnya, gitu ya. Dan sialnya lagi, password tuh biasanya gampang-gampang aja. Nah, sekarang saya akan masuk ke topik terakhir, ya. Bagaimana sih cara kita bikin password yang benar, yang gini. Kalau kita ngelihat dari standar FIPS atau NIST, password standard, password policy standard. Nih, ini guideline-nya, ya, kalau kita teman lihat ya, standar kalau bikin password tuh, waduh, panjang banget nih. Password itu harus mengandung mana nih? Nih, huruf besar, huruf kecil, terus 10 digit, terus kemudian pakai tanda huruf besar, huruf kecil. Nah, terus kemudian password tidak boleh digunakan atau password harus diganti setiap 30 hari sekali. Oke ya, ini ya saya kasih ringkasan dikit deh, ya. According to the NIST standard, tolong koreksi kalau salah, saya agak lupa nih. Password zaman sekarang itu harus setidaknya, ya,
memiliki 14 karakter. Bayangin, sekarang itu tahun 2022 ya, karakter. Kemudian mengandung huruf besar, huruf kecil, terus kemudian mengandung spesial characters ya, seperti misalkan tanda seru, tanda monyet, tanda pagar. Terus kemudian keempat, tidak boleh menggunakan password yang sama yang sebelumnya pernah digunakan. Ya. Kemudian harus diganti setiap 30 hari ya. Yang keenam lagi apa ya? Saya lupa. Pokoknya intinya tidak boleh mengandung nama atau email. Misalkan email saya belly@belly.com ya. belly.com. Nah, misalkan saya suruh bikin password 8 karakter. Misalkan passwordnya adalah capital atau misalkan password gitu ya, password belly gitu ya. Lalu kemudian capital misalnya 123. Nah, ini pasti akan nggak boleh nih ya. Nah, betul. Pertanyaannya dari Anil satu lagi. Kalau password rumit itu saya ngapalin. Oke, ini saya kasih best practice-nya ya. Oke, sip. Justru ini tujuannya ya. Wah, udah gitu 30 hari diganti, nggak boleh menggunakan password yang sebelumnya digunakan, nggak boleh mengandung nama, akhirnya bingung ya. Bayangin sekarang gini, saya tanya deh ke teman-teman punya berapa password gitu ya. Sebagai contoh nih, mana tadi gambar saya yang tadi. Nah, bikin lagi aja deh di sini ya. Nih, oke ya. Oke, kalau kita bicara kredensial ya. Udah deh, pakai di notepad aja. Gini ya. Oke. Saya yakin minimal teman-teman punya password tuh 5 ya. Kalau kita bicara password atau kredensial ya. Password 1, password untuk laptop atau untuk handphone atau untuk device ya. Kedua, password untuk login ke sosial media ya. Email dulu ya. Ketiga, password untuk apa? Sosial media. Keempat, password untuk e-commerce ya, online shopping. Oke. Nah, ya. Yang kelima, misalkan password untuk ini agak saya pisah dikit ya. Untuk e-banking. Oke, sekarang saya tanya. Untuk laptop handphone, punya berapa handphone di rumah? Minimal 2 kan? Ya, tulis aja. Laptop pribadi sama perusahaan. Oke, ya. Yang email, minimal punya 2 juga pasti nih. Atau 3 bahkan ya. Email pribadi sama email corporate atau kantor. Sosial media, waduh bejibun dah. Instagram, TikTok, ya. Apalagi Facebook, ada yang masih pakai nggak? Atau juga. Online shopping, wah boleh deh. Yang lokal ya, Topet, Blibli, Shopee dan sebagainya. Nah, e-banking ada 2 nih, bank pemerintah ya, dan bank swasta. Oke, jadi masing-masing kalau teman-teman pikirin ya, kita tuh punya password apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Minimal 10. Waduh, kalau gitu gimana caranya? Bikin password yang susah ya, dan harusnya nggak boleh digunakan di semua website. Kenapa? Karena begitu nanti data kita atau password kita jebol di satu website, itu attacker tinggal, saya akan coba masuk ke IG-nya dia, saya akan coba masuk ke TikTok dia, karena datanya misalkan jebol kayak di WiFi tadi, di wireless ya. Nah, sekarang saya kasih best practice-nya ya. Nih, kalau kita mau menggunakan password ya, cara mudah ya, membuat password ya, password yang susah gitu ya. Oke ya, atau rumit. Yang rumit ya kan, sehingga ya nggak benar, tapi gampang ngapalin nih. Oke, satu itu ya. Kedua ya, cara membuat email
yang berbeda-beda di setiap website. Oke? Ribet dong Pak. Berarti saya harus bikin berapa email? 10 minimal gitu ya. Oke, ini saya kasih contoh. Contoh ya. Kalau kita punya account di Instagram, misalkan Instagram ya. Instagram ya. Nah, kita kan punya email yang utama ya. Email utama kita misalkan saya nih ya adalah belly@email.com. Nah, teman-teman tahulah email saya gampang nanti ya. Nah, begitu saya misalkan mau register ke Instagram, itu sebenarnya kita bikin email baru. Misalkan nih yang gampang nih, Belly Instagram ya, Instagram, oke, @gmail.com. Begitu saya membuka account di Tokopedia gitu ya, Tokopedia, saya bikin email baru, Belly Topet gitu ya, topet@gmail.com. Oke. Begitu saya mau buka account di Amazon gitu ya, saya bikin email baru, bellyamazon@gmail.com. Ribet ya, tapi ingat tadi, semakin aman semakin memang agak sedikit tidak nyaman. Nah, nih, kan kita kan pengen tujuannya ini ya. Nah, passwordnya apa? Untuk passwordnya, nah saya bikin master password ya, dalam tanda kutip nih ya, master password. Oke ya. Passwordnya apa? Misalkan seperti ini. Untuk saya punya password nih ya. Saya kasih tahu nanti password itu kalau 8 karakter itu gampang banget ditebak, cepet zaman sekarang. Kita harus bikin password yang panjang. Panjang, oke. Kalau saya kasih tahu ya, sebentar saya kasih satu contoh ya, sebentar ya. Ini ada statistik UEL, sebentar, password. Nih, dengan adanya kecepatan komputer zaman sekarang, nih ya, kalau teman-teman lihat nih, misalkan nih master passwordnya ya, B3LLY at berapa nih? 1 atau 1 gitu ya. B3 at 12345 misalkan atau gini at 1. Nah, ya kan? 123456778. Ini cukup kompleks nggak? Kompleks ya. Oke, ya. Nah, dulu ini susah, rumit. Tapi percaya nggak? Kalau saya bikin password sekarang ya, yang panjang, misalkan gini. Nama saya Belly Rahdianto. Nah, gitu ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lebih 15 ya. Rahdianto. Dan ini password Instagram saya. Gitu ya. Instagram password saya di tahun 2022. Oke. Percaya apa enggak? Ini kayaknya, ini kan kayak lebih rumit ya. Tapi ini gampang diingat. Cuman apa? Ini susah, butuh waktu nebak. Ini saya kasih tahu gambarnya, ya. Nih, ini sekarang itu ya. Kalau kita bikin password cuma 8 karakter, walaupun gabungan dari huruf besar, huruf kecil, letters, symbols, 8 karakter itu cuma 40 menit udah bisa jebol. Oke? Ya. Ya, SSO itu ngeri sekali, betul. Nanti saya cerita ya. Nah, kemudian nih lihat nih. Beda dengan 14 karakter, ya. Walaupun saya hanya pakai huruf kecil, itu 4 tahun, Mas. Nah. Ini kalau berapa tuh loh. Yang kita bikin sekarang 1 2 3 4 5 6 7. Oke, paling banter-banter kalau saya mau Belly Rahdianto IG 2022. Ini kan gampang ya ngingetnya ya. Nah, di sini Tokopedia saya bikin lagi. Belly Rahdianto. Ya, Tokopedia 2022. Oke. Terus di Amazon saya bikin lagi. Belly Rahdianto. Oke. Amazon 2022. Ini rumit nggak? Nggak rumit kan? Ya. Gampang diingat nggak? Gampang diingat. Aman nggak? Aman. Saat ini ya. Berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 lebih. Wah, 18. 433 triliun tahun.
Waduh, kita udah nggak tahu di mana tuh, ya. Oke, kebayang ya? Nah, satu hal yang berbeda dan saya kasih tahu bahwa ini kenapa alasannya e-banking. Kalau teman-teman punya online banking, itu mereka nggak pernah menggunakan email sebagai password. Ini agak beda, makanya saya tulis di bawah sini. Kenapa? Karena mereka udah sadar bahwa email itu rawan sekali. Ya, teman-teman semua pasti emailnya ada di mana-mana. Contoh di kartu nama pasti ada email. Percaya nggak? Di kartu nama kita punya email kan? Oh ini kartu nama saya, belly@yahoo.com. Nomor telepon ada juga di situ, gitu ya. Itu bahaya banget, gitu ya. Nah jadi kalau ini kenapa kalau teman-teman login ke misalkan e-banking gitu ya, klik bca.com, ini pasti loginnya nggak pakai email, karena Anda suruh bikin login yang username yang yang nggak boleh pakai email, karena email itu ya di mana-mana. Kita nggak bisa nutupin kemungkinan email saya ada di kartu namanya ada, atau kalau saya ngajar juga saya kasih tahu email saya apa, gitu ya. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih, penerapan teknologi single sign on. Nah, ini teknis sekali ya. Emang itu harus ditambah dengan layer berikutnya nih, Mas. Jadi single sign on memang bagus untuk kemudahan ya. Tapi problemnya yaitu single sign on maksudnya gini. Jadi ada satu metode di mana kita nggak perlu masukin password ke setiap server. Jadi kita cukup sekali login aja, nanti baru kemudian kita bisa login kemana-mana, gitu ya. Nah setelah itu kalau kita udah login kemana-mana itu bagus sekali. Cuman problemnya yaitu setiap security itu keamanan pasti ada harga yang harus dibayar. Contoh nih single sign on itu apa? Anda pergi ke Dufan, ini kan? Di Dufan itu kan di depan bisa ini kan? Kalau misalkan ini kita bicara single sign on ya, SSO. Ini agak teknis sorry ya. Single sign on ya. Single sign on ya. Oke. Single sign on itu maksudnya apa? Kita cukup autentikasi ke server. Satu server autentikasi, dia akan ngecek, dia akan periksa, oh Anda siapa? Oh Anda adalah Belly gitu ya. Oke, dicek dulu nih KTP segala macam. Nah setelah itu kita bisa masuk, udah gitu pintu gerbangnya dibuka, terus kita bisa masuk, kita bisa main ke wahana-wahana apa aja. Oke ya, nggak usah harus beli lagi, nggak usah harus ditanya lagi, nggak usah segala macam. Kita bisa main mana aja. Ini bagus awalnya ya. Tapi sekarang ada teknik serangan yang namanya, ini agak teknis ya. Misalkan nah di sini kalau ada penjahat gitu ya. Jadi singkatan bagusnya itu satu, dia akan ngeluarin tiket. Jadi ini makanya kalau teman-teman mau nonton konser itu biasanya kita dapat antrian dulu kan. Kita nggak langsung dapat tiketnya kan. Coba mau nonton Java Jazz gitu ya. Kita biasanya dapat nomornya dulu. Nanti tiketnya akan ditukar nanti pada saat hari. Kenapa? Karena ada jenis serangan yang namanya satu, pemalsuan tiket. Contoh nih, kita ke Dufan, saya beli di depan. Nah, ditanya mau main apa Pak? Oh saya pengen beli cuma main kora-kora atau mau main apalah gitu ya. Nah dia akan kasih tiket saya yang khususnya yang hanya untuk bisa main kora-kora gitu ya. Nah kalau kita beli tiket yang terusan gitu ya, supaya semua bisa masuk, baiknya adalah apa? Kalau lagi di jalan sini tiba-tiba tiket kita jatuh, diambil oleh orang lain, dia bisa main kora-kora, dia bisa main halilintar, dia bisa berenang, bisa apa segala macam. Karena apa? Tiket kita udah hilang dan dicuri. Itu namanya Kerberos ticketing, golden ticket tekniknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah pemalsuan yang ini pemalsuan tiket. Ini pencurian tiket. Yang kedua pemalsuan tiket. Pemalsuan tiket masuk. Nah, itulah makanya kalau kita mau masuk konser, biasanya kan kita cuma dikasih tanda terima. Oh, Anda sudah beli tiket untuk konser Java Jazz gitu ya. Nah, tiket itu nanti akan ditukar di hari H. Nota ini tanda terimanya akan ditukar di hari H. Kenapa? Untuk mencegah apa? Pemalsuan tiket. Kalau begitu kita di sini dikasih waktu kita, oh saya mau nonton pertunjukan tanggal 25 Desember. Oh iya ini tiketnya Pak. Wah ini ada risiko tiket ini bakal dipalsukan. Gitu ya. Kan nggak gampang bikin tiket yang secure ya, karena itu harus melalui kalau mau bikin tiket yang aman, secure, nggak bisa dipalsuin, ya nggak cuma bisa disablon cetak biasa, itu harus ke peruri atau watermarknya segala macam. Nah makanya tiket itu disembunyikan
kita diberi apa? Kita diberi poster dulu, nota dulu, baru kemudian nanti ditukarkan di hari H, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita kembali ke topik awal tadi ya. Nah, gini. Itu kenapa data kita bisa bocor tadi saya sudah jelasin ya. Data itu bocornya itu bisa dari macam-macam tempat gitu ya. Dari gedung, dari hotel, waktu kita booking sesuatu, atau kita lagi di jalan disuruh isi formulir, ada promosi apa, kita nggak pernah tahu data itu gitu ya, bocor dari mana. Terus gimana dong biar kita caranya aman internetan? Ini sama dengan kita di kehidupan nyata ya. Namanya di internet, tapi yang lebih bahaya lagi adalah jangan pernah percaya gitu ya. Kayak tadi ada link segala macam. Sebenarnya saya tadi mau mendemokan kalau kita pakai handphone gitu ya. Ini mana sih power mirror saya? Cuman mungkin waktunya nggak cukup. Kalau kita misalkan di tengah jalan kita ketemu apa namanya, ada scan QR code untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah atau apa gitu ya. Nah, kan kita scan ya, kita scan dari handphone kita. Oh, saya mau nge-scan QR code. Ini juga bahaya nih. Karena ada banyak promosi sekarang, tapi saya nggak mau tunjukin di sini karena agak bahaya juga gitu. Tadi ada yang ngasih tahu saya jangan sampai karena Kiris sama Carrot lagi sedang digalak-galakan, tapi at least ini konsepnya sama. Jangan klik link sembarangan, jangan download file sembarangan, karena sama dengan kita di kebanyakan, jangan jajan sembarangan gitu ya. Nah, kemudian gimana kita biar aman di internet di public wifi? Oke, tadi saya lupa ngasih tahu. Di wireless itu threats-nya, ancaman itu ada beberapa ya. Satu adalah ancaman serangan terhadap menebak-nebak password. Yang kedua adalah ancaman terhadap yang namanya wifi palsu. Istilahnya fake access point ya. Apa itu wifi palsu? Contoh gini nih ya. Kalau kita ke satu tempat terus kemudian saya lihat oh ini ada wifi segala macam ya, segala macam. Oke. Gimana teman-teman bisa bedain antara wifi yang asli dan wifi yang palsu? Sebagai contoh gini nih. Saya bikin ya dengan menggunakan alat tertentu gitu ya. Kita bisa bikin yang namanya wifi yang palsu ya. Oke, hold on, mobile hotspot. And then, dan ini biasanya udah ini nih, udah naluri atau udah bawaan kita gitu ya. Bahwa kalau kita cari wifi itu biasanya pengen cari yang ya cepet, gratis gitu ya. Ini sebagai contoh saya bikin di handphone saya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat nih kalau kita refresh lagi, nih lihat yang ini. Nih ya, Starbucks free wifi gitu ya. Kan biasanya kita pengen connect, wah ini gratis nih gitu ya. Satu itu. Kedua kalau di hotel juga, oh ini lobby free wifi dan segala macam. Nah sekarang pertanyaan adalah, kamu tahu dari mana kalau ini benar-benar wifi-nya punya Starbucks, wifi-nya punya lobby hotel. Lobby hotel banyak lagi. Kalau kita masuk ke konferensi hotel kan ada acara di hotel, ini lobby main hotel, wifi lagi segala macam. Nah itu berbahaya tuh. Oh ini, oh ya, it's okay, no problem ya. Nah itu contohnya. Jadi again, terima kasih buat semuanya. Ini sekedar awareness aja yang kebetulan terfikir di saya. Dan kenapa nggak pakai nama asli untuk mencegah? Ya betul mas itu ya, penangin militer mereka minta KTP ke resto. Kalau bisa boleh nggak jangan pakai KTP, challenge saja orangnya ya. Boleh nggak usah KTP, boleh nggak ini, kalaupun KTP boleh nggak nama kita segala macam gitu. Karena itu yang tadi saya bilang, data kita sebelumnya udah bocor dari dulu gitu, dan kita nggak tahu titik bocor itu ada di mana. Itu yang jadi masalah. Itu bocornya bisa dari entah dari di hotel, di resto, di daerah, atau di tempat makan, atau survei. Kan kita nggak tahu kayak gitu seperti itu. Jadi nah tapi itu kan memang data yang publik, sehingga kalau data publik itu seperti yang tadi videonya saya kasihin, data itu data publik, ya hati-hati. Artinya kita harus waspada ya, jika suatu saat nanti terjadi kebocoran data, ya jangan langsung wah ini menyalahkan seseorang atau segala macam. Tapi kita harus mikir dulu, gue pernah naruh data ada di mana aja gitu ya.
Kita pernah kita pernah ngasih data di mana aja dan kira-kira apa sih yang kita bisa protect dari situ gitu. Jadi itu pesan moral dari saya, dan ini free ya, again, silakan tolong disebarluaskan di chat apa buat mau ngerekam, live stream di medsos, feel free, nggak ada copyrightnya, silakan sebarluaskan kemana aja. Dan ini ada jelasannya, nggak perlu daftar. Kenapa? Karena kalau daftar itu nanti saya punya data teman-teman ya. Padahal saya lagi jelasin data pribadi nih. Daftar pakai email segala macam, saya nanti bisa daftarin teman-teman, terus ya memang nggak ada ini ya, apa namanya, dan mohon maaf cuma sampai 100 peserta, jangan sampai telat juga. Dan kebetulan sih mungkin salah waktunya ya, nggak apa-apa, is okay. At least ini teman-teman bisa saling sharing-sharing ke teman-teman yang lain. Jadi boleh direkam aja, feel free. Anyway, oh iya, tadi yang tanya, Pak, perkenalan dulu. Nggak pakai perkenalan. Ini karena ini workshop ini terbersit aja di saya, untuk apa waktu itu kemarin tuh agak bukan apa ya. Kira saya kepikir, aduh ini ada banyak mispersepsi dan mungkin kebanyakan banyak teman-teman atau yang orang non IT ya. Ini saya sebelum salah judul nih, harusnya teman-teman karena saya pernah tanya, waduh saya nggak ngerti IT loh. Justru ini memang bukan untuk orang IT. Ini loh user yang sebenarnya program ini saya bawain di Singapura setiap beberapa waktu. Ini saya tuh ngajarin mereka, bayangin udah opa-opa, oma-oma gitu ya, emak-emak gitu ya. Kasarnya saya ngajarin mereka bagaimana sih kalau nerima link itu gimana cara ngebedainnya, gimana cara ngebedain link yang palsu yang asli, itu ada di situ ya. Oke, sekian aja itu kira-kira. Terima kasih banyak, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi mohon apa namanya ya, kalau memang udah teman-teman udah ngerti IT silakan. Kalau yang nggak ini, nanti kalau ada pertanyaan silakan email saya. Email saya juga boleh. Oke deh, saya kasih deh. Ada yang nanya email, ada yang nanya ini. Ya udah, ini ntar dulu saya kasih profile saya sebentar ya. Kalau mau kontak-kontak saya boleh. Sebentar, saya kasih ini. Jadi siapa tahu. Boleh. Ini link video yang tadi boleh. Link video yang mana? Video yang apa? Oh, yang ini. Yang mana tadi? Yang ini. Yang sosial media ya? Ini bukan ya? Hey Serena. Ini. Sebentar, ini besarnya berapa ya? Saya coba send di ini deh. Sebentar. Type sebentar ya. 4 mega kok. Iya, boleh. Sorry, bentar dulu. Nih saya kasih videonya ya. Kekirim nggak tuh di chatbox WhatsApp-nya? Kekirim ya? Oke. Ya anyway, sorry. Ya ini tadi ada yang tanya, saya ngajar IT security untuk awareness lebih utamanya. Saya ngajar biasanya sebelum pandemik saya ngajar di Australia, di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Myanmar, Brunei, Sri Lanka, dan semasa pandemik ini saya ngajar di online untuk murid di US, Germany, UK, Rusia, India, Japan, Sweden, Holland, dan lain sebagainya. Dan saya juga ngajar mengenai ini di Singapore Management University. Jadi kalau teman-teman ini beruntung ya teman-teman, ini biasanya saya ngajar ini kalau di Singapura, mereka udah punya ada program tersendiri, dan ini bayar kalau di Singapura sekitar $800. Ini khusus mengenai cyber security awareness untuk orang-orang non IT, dan ini harganya sekitar berapa tuh? $800 ya. Ini biasanya pesertanya ya bukan orang IT, jadi yang end user bener-bener gitu ya. So anyway, terima kasih banyak.
Oh ya, saya juga ngajar di Kaplan di Singapura sama di London School of Business, terus University of London. Anyway, if there's anything, silakan email ini ke saya. Ya. Kalau masih pengen ada session lagi atau mau tanya apa-apa, feel free. Karena ini merupakan saya rasa kewajiban saya sebagai seorang responsibility lah, CSR-nya saya sebagai seorang IT security, karena kemarin banyak simpang siur beredar di mana-mana gitu ya. Saya lihat nonton di podcast segala macam, YouTube segala macam yang orang jadi malah pada takut. Sebenarnya nggak perlu takut. Ada metode-metodenya kayak tadi ya, sebagai contoh yang seperti ini, cara membuat password yang aman ya kayak gini lah misalkan gitu ya. Mudah diingat, nggak terlalu rumit, tapi tiap website beda-beda gitu ya. Oke, anyway, terima kasih banyak untuk semuanya ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Memang banyak kesalahan ya atas waktunya ya, mohon maaf banyak kesalahan karena memang saya nggak ada persiapan. Banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, siapa tahu kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Akhir kata ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan keep in touch ya, just in case. Oke, thank you so much and bye bye. Sama-sama, terima kasih semuanya.